Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsalina Azra Latifa dengan NIM 122700318. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ke-9 dari mata kuliah Elektronika Dasar 1 untuk video ke-12, yaitu desain dan simulasi Lorentz Chaotic Circuit berbasis operational amplifier. Nah, di sini saya menggunakan test spice untuk membuktikan apakah rangkaian ini sesuai dengan teori atau tidak gitu. Di sini bisa kita lihat bahwa kita memiliki 3 sinyal. Yang pertama adalah sinyal Fx, Vx, yang kedua adalah sinyal Vy, dan ketiga adalah Vz. Oke, komponen pertama, secara garis besar komponennya itu masih sama seperti biasanya, hanya saja ada beberapa komponen yang berbeda atau baru pertama kali kita gunakan pada pertemuan kali ini, yaitu di sini kita menggunakan komponen yang paling kiri kita ini bisa kita lihat. Nah, komponen ini sebenarnya yang harus kita gunakan atau yang perlu kita gunakan untuk komponen pada rangkaian ini itu adalah AD633. Namun karena komponennya tidak ada di aplikasi LTSpice, maka kita perlu mendownload secara mandiri dan mengganti komponen yang ada dengan file atau komponen yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan yang namanya adalah DIP8. DIP8 ini memiliki 8 pin. Ini yang kita gunakan dalam komponen. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai cara penggunakannya. Kemudian, komponen asing yang baru kita gunakan selain DIP8 ini adalah LT1057. Nah, di sini kita tidak menggunakan op-amp 2 lagi, namun kita menggunakan LT1057. LT1057. Nah, ini dua komponen baru yang kita gunakan pada rangkaian ini. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini kita memiliki resistor dengan besaran yang berbeda-beda, kemudian kapasitor, kemudian kita memiliki ground dan arusnya gitu. Baik, di sini kita lihat cara mengganti DIP8 ini menjadi AD633. Sebelum mengganti kita perlu mendownload terlebih dahulu file AD633. Nah, di sini tuh jenis filenya adalah CIR. Sebelumnya telah saya download. Di bagian sini ada yang namanya AD633. Kemudian kita bisa klik kanan, lalu kita open with Notepad. Nah, di sini bisa kita lihat nama asli dari file ini dan juga beberapa atau banyak data lainnya gitu. Selanjutnya kita perlu memasukkan file tadi ke dalam LTSpice dengan cara kita mengklik bagian .op di bagian atas paling kanan dari tabel ini. Kemudian bisa kita ketik .include. Nama filenya yaitu AD633_JT. Jenis filenya yaitu CIR. Seperti ini. Selanjutnya kita perlu mengubah DIP8 ini menjadi AD633_JT. Di sini kita lihat dulu nama file aslinya itu apa.
karena kita tahu bahwa file aslinya ini adalah namanya ini ad633_jt, maka bisa kita copy dulu, kemudian kita masukkan dengan klik kanan, lalu di value, di kolom setelahnya kita bisa double klik, kemudian paste yang tadi. Nah, maka komponen div 8 itu sudah berubah menjadi ad633_jt. Selanjutnya, karena di rangkaian sudah ada, maka kita hapus saja yang bagian ini. Selanjutnya, karena tidak ada rangkaian yang unik atau baru, yang komponen yang kita gunakan pada rangkaian ini tidak ada yang unik atau baru, maka langkah selanjutnya kita dapat langsung running rangkaian ini. Oke, kita tinjau terlebih dahulu sinyal yang ada pada VX. Kemudian kita ingin meninjau sinyal yang ada pada VZ dan VY dengan cara kita menambahkan kurvanya. Dengan klik kanan bagian kurva yang ada, kemudian kita klik add plot pen, selanjutnya akan muncul space untuk kurva baru. Di sini saya ingin mengetahui sinyal yang ada di VY. Bisa saya klik di bagian sini, lalu akan muncul sinyalnya seperti ini, dan kita ingin mengetahui juga sinyal yang ada di VZ dengan cara add plot pen kembali seperti ini. Oke, selain itu kita juga dapat menggabungkan dua sinyal dalam satu kurva. Kita hapus terlebih dahulu bagian semuanya, lalu kita running lagi. Misalkan di sini saya ingin menggabungkan kurva VX dan VY. Untuk VY-nya saya ingin data dari VX, dan untuk untuk kurva koordinat X-nya saya ingin sinyal dari VY. Caranya adalah saya perlu mengklik kanan bagian kurva, klik kanan bagian satuan, lalu dapat kita ganti quantity plotted-nya yang dari time itu kita ganti jadi V dalam kurung VY, atau disesuaikan dengan koordinat X yang ingin kita ketahui. Nah, di sini sinyal yang terbentuk seperti ini sesuai dengan teori. Lanjut, saya ingin melihat VX terhadap VZ. Seperti ini. VX terhadap X tidak bisa. Dan ini baik seperti ini. Semua kurva yang kita dapat ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh penemunya, yaitu bisa kita lihat dari file ad633. Di sini bisa kita ketahui bahwa penemunya yaitu Jim Thomson. Oke. Kurva yang didapat, baik itu kurva yang misalkan sinyal VX terhadap waktu, sinyal VY terhadap waktu, dan sinyal VZ terhadap waktu, atau sinyal VX terhadap VY, sinyal VY terhadap VY, dan sinyal VZ terhadap VY itu sesuai dengan teori.
Cukup sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.